Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Pamungkas dengan NIM 301. Di sini saya akan menjelaskan hasil um, register saya yang saya buat dari mengambil PT Sido Muncul Tbk. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Perjalanan panjang dari segelas jamu, industri jamu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Mercury Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Siem Tiem Hi 28 Januari 1897 sampai dengan 12 April 1976 dan Ibu Rahmat Sulistyo 13 Agustus 1897 sampai dengan 14 Februari 1983 dimulai. Pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahma Susilo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. 195 berbekal kemahiran Ibu Rahmat Gojingnyo dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. 1940, tolak angin juga dalam bentuk gondokan mulai dipasarkan. 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten, Tengkurang, Semarang. 1975, dibentuk perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul, sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Unggaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu bara pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Selanjutnya di tahun 2000 itu sudah muncul meresmikan pabrik barunya pada 11 November tahun 2000. Peresmian dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Dr. Ahmad Suci MHA. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang secara setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik CPOB. 2004 memproduksi melebihi 250 jenis produk. Produk unggulan kami adalah tolak angin, tolak linu, kuku bima energi, alang sari plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku bima, kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggahan di Sido Muncul juga telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. 2019, Muncul memperoleh sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019. Ini terbagi dalam 4 jenis produk, yaitu jamu, suplemen, dan bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman serta permen. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya itu menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lingkungan. Misinya itu yang pertama, mengembangkan produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian rasional, aman, dan jujur. Yang kedua itu mengembangkan penelitian obat herbal secara kesinambungan. Yang ketiga itu membantu dan mendorong pemerintahan institusi pendidikan dunia kedokteran agar lebih mudah berperan dalam penelitian pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakai bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima yaitu perusahaan obat herbal yang mendia. Selanjutnya itu struktur organisasi, bisa dilihat di sini fungsi korporasi dan unit usaha strategis, yaitu ada pemasaran, marketing, operation, penjualan, distribusi kosmetik, akuntansi keuangan, komunikasi tanggung jawab, obat herbal, obat farmasi, ekstraksi, dan ekspor. Selanjutnya ini adalah identifikasi risiko. Untuk kejadian risiko sendiri, hilangnya pendapat yang menyebabkan kerugian, penyebabnya itu penggelapan dana oleh petugas, dampaknya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Terus yang kedua itu kehilangan kualitas produk yang menyebabkan kerugian yang besar pada perusahaan,
Penyebabnya lebih mengetatkan keamanan dan menambah produk. Perusahaan mengalami kerugian yang lama, kelamaan perusahaan akan hilang rasa percaya dan kepada perusahaan. Yang ketiga itu kondisi perekonomian yang berubah untuk menyebabkan tidak keseimbangan, yaitu seharusnya perusahaan itu lebih mengantisipasi dengan tidak hanya bekerja sama dengan pemasok tapi beberapa pemasok demi produk, kualitas produk, yang selanjutnya itu dampaknya itu keselamatan dan keamanan konsumen tidak terjaga. Selanjutnya itu yang keempat, terdapat risiko kegagalan pengembangan karyawan atau mempertahankan tenaga kerja. Terus yang kelima, terdapat kompetitor yang akan mempengaruhi perseroan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatnya. Nah, di sini bisa dilihat penyebabnya, yaitu ada kurangnya penelitian. Terus ini bisa juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti inflasi yang tinggi, inflasi yang seringkali disebabkan oleh krisis global. Nah, untuk dampaknya itu biasanya tuh yang paling itu kalah saing atau mengakibatkan konsumen itu beralih ke produk lain. Terus yang kelima itu kalah saing mengakibatkan konsumen beralih ke produk lain. Selanjutnya yaitu faktor positif. Di sini faktor positif itu juga ada 5. Bisa dilihat sendiri untuk faktor positifnya itu kejadian risikonya sama seperti tadi. Faktor positifnya itu akan berekspansi dengan mengeluarkan produk kualitas terbaik, lebih mengetatkan keamanan, perusahaan lebih mengantisipasi dengan tidak hanya bekerja sama dengan satu pemasok tapi beberapa pemasok. Terus dampaknya juga ada banyak dana yang dikeluarkan karena ada penggelapan, perusahaan juga mengalami kerugian, terus keselamatan keamanan konsumen terjaga kan menyebabkan bedanya kualitas produk. Yang keempat yaitu meminta persetujuan prinsip dari untuk dilakukan rotasi SDM, melakukan inovasi secara berkelanjutan. Dampaknya yaitu adalah banyaknya yang dikarenakan penggelapan dana dan lain-lain. Selanjutnya itu mitigasi resiko. Nah, di mitigasi ini tuh rencana tindakan mitigasinya itu perusahaan tuh harus lebih mengantisipasi dengan tidak hanya bekerja sama dengan satu pemasok tapi beberapa pemasok. Terus perusahaan juga tutup lebih awal, namun perusahaan memaksimalkan penjualan. Terus perusahaan lebih mengantisipasi dengan tidak hanya bekerja. Selanjutnya juga meminta persetujuan prinsip dan SDM secara periodik, melakukan inovasi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ini profil risiko inherennya boleh dilihat teman-teman. Untuk yang lebih dari 4 itu besar ya teman-teman, itu jadi sangat berat resikonya. Untuk yang kuning itu berat. Untuk angka 3 itu sedang, 2 ringan, 1 ringan sekali. Selanjutnya itu profil resiko inherennya juga di sini probabilitasnya 2 itu kecil. Untuk ini bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya itu risk appetite-nya. Untuk bulatan yang biru itu adalah inherent risk rating. Untuk yang seperti bintang itu adalah residual risk rating. Untuk yang segitiga itu risk appetite. Selanjutnya ini juga bisa dilihat risk appetite-nya, resultnya hilangnya pendapat itu ekstrim. Ekstrim. Untuk yang tanda merah itu ekstrim, tanda kuning itu medium, untuk yang hijau itu low risk. Selanjutnya yaitu kesimpulan itu resiko inherent pada aktivitas operasional sudah muncul, TBK harus diidentifikasi sedini mungkin. Setelah dilakukan resiko terhadap intern, terus aktivitas tersebut juga dilakukan secara keseluruhan dapat menghubungi nilai bahkan dalam pencapaian sasaran. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.